Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang mulia ini, alhamdulillah kita bisa bersimpuh hadir bersama-sama guna melaksanakan kewajiban kita sebagai hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah Allah, di mana di dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah jelas Allah memanggil hambanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau kita mau memperhatikan ayat Al-Quran surat Al-Jumu'ah tadi, sebagai hamba yang bertakwa, yang ada di dalam hatinya iman, yang mengakui Al-Quran sebagai imamnya, Al-Quran sebagai tuntunannya, maka secara refleks ia akan tergerak hatinya untuk melaksanakan kewajibannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau menyampaikan satu ayat yang lain di mana menyatakan fungsi daripada Al-Quran. Apa kata Nabi menyampaikan ayat di dalam surat Al-An'am? Di dalam surat Al-An'am ayat 155, Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Kata Allah di dalam maknawiyah, arti terjemahan daripada ayat tadi, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Ini adalah kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau sampaikan kepada umatnya, kita sebagai umatnya, dan memfungsikan, menjadikan Al-Quran bukan saja sebagai media bacaan, tetapi juga sebagai tuntunan. Maka Allah mengatakan mubarakun. Al-Quran bisa membawa keberkahan. Al-Quran bisa membawa keberuntungan. Maka karena Al-Quran bukan sekedar media bacaan, tapi Al-Quran sebagai tuntunan hidup, melanjutkan ayat tersebut, fattabi'uhu, maka sudah sepantasnya, sewajibnya, sebagai yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, hambanya Allah, untuk mengikuti Al-Quran. Fattabi'uhu wattaqu, dan bertakwalah. Kalau kita jadikan Al-Quran sebagai bahan ikutan, sebagai tuntunan hidup, sebagai kunci keselamatan kita, maka pasti kita akan tunduk patuh kepada kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad, la'allakum turhamun, maka janji Allah di dalam ayat tersebut, kita akan mendapatkan keberuntungan. Kembali kepada ayat yang saya bacakan tadi, kalau Anda sebagai berstatus muslim, mengimani Nabi Muhammad
mengimani Allah sebagai Tuhannya, Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya. Maka ketika kumandang adzan berbunyi, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika suara adzan berkumandang, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk memenuhi panggilan tersebut. Karena kita sebagai hamba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kehadiran kita pada saat ini di tempat ini merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada kata tidak bisa untuk melaksanakan perintah tersebut, saudara. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, beliau mengatakan, man taraka salasa jubain, siapa orang apapun statusnya tapi bertitel Islam, ketika kumandang adzan pada hari Jumat berbunyi, dia tidak segera untuk memenuhi panggilan tersebut, seakan-akan telinganya tuli, dia meninggalkan kewajibannya, min ghairi udrin, tanpa ada alangan. Apa katanya, saudara? Tubi'a fi qalbihi, akan dicap, distempel hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang munafik. Bahkan kalau kita melihat kepada surat Toha 124 sampai 127, apa kata Allah? Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika saudara-saudaranya berlalu lalang memenuhi panggilan adzan dengan diiringi iman Islam, tapi dia tidak open, tidak peduli, tidak tahu malu, a'rada an dzikri, berpaling dari mengingat Allah, saudara. Ini untuk jadi bahan introspeksi kita sebagai hamba yang mempunyai iman. Fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sulit di alam dunia. Bukan hanya itu, saudara. Ketika kematian menjemput manusia nanti dikumpulkan dalam satu tempat, mahsyar namanya. Apa yang terjadi dengan kita yang tidak peduli dengan ajaran-ajaran Allah yang disampaikan oleh lisan mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di padang mahsyar kita dikumpulkan, tetapi panca indera kita, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, tidak berfungsi, saudara. Mata di alam dunia pada hari ini, mata kita berfungsi dengan sempurna melihat saudara-saudaranya sedang memenuhi panggilan Allah, mau menuju ke masjid, tapi dia tidak melaksanakannya. Maka pada hari itu nanti mata ini akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga, dia mendengar suara adzan, tapi tidak peduli, saudara. Maka nanti akan dituliskan
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Protes kita di hadapan Allah. Qala rabbi lima hasyartani ama wa qad kuntu basiran. Ya Tuhan, ya Allah, lima hasyartani ama. Kenapa engkau jadikan aku, kau kumpulkan aku dalam keadaan ama, buta, wa qad kuntu basiran. Engkau tahu, ya Allah, ya Rabb, di alam dunia panca indera kami sempurna. Mata kami melihat, telinga kami mendengar. Tapi kenapa di alam mahsyar kau butakan mata kami, kau tulikan telinga kami. Lima hasyartani ama wa qad kuntu basiran. Apa jawaban Allah, saudara, kepada kita yang tidak memenuhi, yang tidak taat pada perintah Allah dan perintah Rasul? Qala kadzalikal yaum, qala kadzalika atatka ayatuna. Saudara, dulu di alam dunia atatka ayatuna. Adzan merupakan tanda-tanda kekuasaan kami untuk mengingatkan engkau kepada Tuhanmu. Tapi apa? Atatka ayatuna panasikaha. Engkau tidak peduli. Masa bodoh kita. Wa kadzalikal yaum. Maka pada hari ini terima, rasakan apa yang engkau telah lakukan selama di alam dunia. Maka saudara, mari kita baca Al-Quran, pelajari, pahami Al-Quran. Karena Al-Quran, wal Quran imamuna. Quran itu adalah imam kita, petunjuk buat kita. Dzalikal kitab la raiba fihi. Di dalam Al-Quran tidak ada keraguan. Karena nanti pun banyak keuntungan, keistimewaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Al-Quran. Allah berikan mandat penuh bisa membantu, bisa menolong hamba-hambanya Nabi Muhammad, yang mana hamba tersebut mau membaca, mau mempelajari, mau merenungi isi Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ja'a yaumal qiyamati syafi'an liqari'ihi wa fi riwayatin li ashabihi. Karena Al-Quran nanti akan membawa, akan menolong buat orang-orang yang mau membacanya, yang mau mempelajarinya. Maka dari itu saudara, di kesempatan yang mulia ini, selagi Allah masih memberikan kita kesempatan sehat panjang umur, manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita mempelajari Al-Quran. Saya kutip kalam saya punya guru, Sayyidil Walid Samatul Ustaz, Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Beliau menyampaikan hadis musalsal, man lam yaqra'il Qur'ana fi yaumi walau juz'an fahuwa munafik. Kata beliau, siapa orang yang tidak membaca Al-Quran fi yaumi walau juz'an, walaupun satu juz, maka dikategorikan orang munafik. Mudah-mudahan kita termasuk bukan daripada orang-orang yang munafik. Mudah-mudahan dijaga iman Islam kita sehingga ajal dijemput agak, sehingga ajal menjemput kita dalam keadaan iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal
Ghafurur Rahim.